perencanaan. Ya, untuk geometrik jalan, elemen desainnya itu didominasikan oleh jarak pandang, ya, elemen horizontal, elemen vertikal, dan potongan melintang. Ya, nah pada saat Anda mendesain, silakan ya, Anda harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, saya ingin sedikit menambahkan pada elemen desain itu bahwa faktor yang utama dalam perencanaan desain saat ini itu adalah masalah keselamatan. Ya, kalau dulu paradigma tahun 80-an, ya, pada saat itu Indonesia baru mulai membangun banyak di mana-mana, paradigmanya itu adalah yang penting kita bangun jalan sebanyak-banyaknya. Ya, anggaran dari Bina Marga itu lebih banyak difokuskan untuk membangun jalan. Ya. Nah, sampai di era awal 2000-an, ya, jalan sudah banyak, tapi ternyata jalan banyak yang rusak. Ya, akhirnya di tahun 90-an sampai tahun 2000-an fokusnya adalah pemeliharaan jalan. Ya. Nah, di tahun 2000-an menjelang 2010, ya, 2010, ya, satu dekade kemudian, jalan sudah banyak, jalan sudah dipelihara dengan baik, tapi ternyata seiring dengan perkembangan penduduk, seiring dengan tumbuhnya wisata-wisata baru, seiring dengan bertambahnya industri-industri baru, lokasi-lokasi industri baru, seiring dengan meningkatnya ya jumlah perjalanan, ya, maka ternyata secara tidak langsung banyak terjadi kecelakaan. Kenapa terjadi kecelakaan? Ya, saya mengambil beberapa contoh kecelakaan yang cukup dramatis dari sisi jumlah korban. Ya, seperti kecelakaan di Ciletuh, ya, bis pariwisata masuk ke dalam jurang. Kemudian ada kecelakaan di Wado, ya. Kemudian ada beberapa kecelakaan di di Sumatera, ya, dan sebagainya. Ya, kalau masalah kecelakaan artis itu lebih ke masalah hebohnya, ya. Ya, kalau saya tidak melihat di artisnya, ya, tetapi banyak kecelakaan-kecelakaan yang memang memakan jumlah korban yang cukup tinggi. Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, saya sering diminta untuk diskusi atau webinar terkait dengan keselamatan jalan, ya, baik di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Ya, selalu ada pertanyaannya, setelah jalan sebagai penyebab kecelakaan. Contoh pada saat di Ciletuh, ya, akhirnya keluar suatu ide bagaimana membuat jalan tol ke Ciletuh. Ya, itu adalah suatu geopark yang diakui oleh UNESCO, ya, kemudian diusulkan untuk dibangun jalan tol agar orang mudah ke sana. Ya, Anda bisa bayangkan membangun jalan tol ke Ciletuh justru akan merusak keindahan alam di sana. Ya, atau juga kemudian kita berpikir kecelakaan di Wado, ya. Di Wado itu adalah kalau Anda bayangkan itu adalah jalan pintas, ya, dari utara ke selatan. Jadi kalau kita ingin ke Cirebon daripada harus lewat ke Bandung, ya, kita mau ke Cirebon dari Garut atau dari Tasik, ya, kita bisa melalui suatu jalan pintas, ya, melewati kawasan Wado, nggak usah muter lagi ke arah Bandung dulu, ya. Nah, jalan tersebut melewati jalan pebukitan, ya, jalannya sempit, ya, dan terjadi kecelakaan. Nah, diusulkan di situ akan dilebari jalannya, ya. Kemudian juga ada pernah kecelakaan sampai bis terbalik, ya, dan juga sampai longsor, ya, di daerah Cimahi Utara, ya, karena itu kejadiannya bis pariwisata dari Lembang dia menuju ke jalan tol menghindari macet di daerah Lembang, daerah Setiabudinya. Jadi dia ngambil jalan pintas ke arah jalan Cimahi. Ya, nah jalan tersebut memang tidak didesain buat jalan untuk kendaraan besar dan supirnya pun tidak terlalu paham dengan jalan di sana. Ya, jalan di sana cukup sempit, ya, dan menurun. Ya. Akibatnya busnya tergelincir masuk ke jurang, banyak yang meninggal. Nah, di tahun 2000-an tersebutlah orang mulai berpikir, ya, bahwa ternyata jalan harus selamat. Sehingga paradigma dari perencanaan jalan itu sekarang adalah bukan paradigmanya jalan yang murah atau jalan yang dari sisi konstruksinya tidak terlalu mahal, ya, tetapi adalah jalan yang selamat, ya. Jangan sampai kita membuat jalan, ya, karena kita mengejar jalannya tidak terlalu mahal dari sisi pekerjaan tanah, akhirnya jalan itu didesain dengan tanjakan atau turunan yang curam. Justru itu menyebabkan kecelakaan atau korban jiwa yang luar biasa.
Ya. Nah, jadi konsep perencanaan jalan itu kembali harus menjadi jalan yang selamat. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Anda nanti setelah kuliah ini, ya, kemudian nanti Anda akan belajar tentang perkerasan jalan, kemudian nanti Anda akan lulus sebagai seorang sarjana teknik sipil. Anda bisa memahami jalan yang baik itu seperti apa. Ya, jalan yang baik itu bukan jalan yang mulus. Jalan yang baik itu bukan jalan yang kelengkapan rambunya ada. Jalan yang baik itu adalah bukan jalan yang orang nyaman lewat situ, tidak. Ya, jalan yang baik itu adalah jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan itu apa sih? Ya, jalan yang memang memberikan suatu guidance yang cukup ya bagi pengemudi untuk mengantisipasi kondisi jalan tersebut. Ya, sekali lagi, jalan adalah jalan berkeselamatan itu ada jalan yang didesain sesuai dengan standar perencanaan yang baik dan juga menjamin pengemudi ya itu paham dengan jalan tersebut. Ya. Dan kalaupun terjadi kecelakaan, ini hal yang tidak bisa kita hindari, ya, jalan tersebut tidak membuat parah korban kecelakaannya. Ya. Makanya ada istilah ya di keselamatan itu adalah regulated road, ada safe as planning road, ada istilahnya adalah enforcement road, ya, kemudian ada forgiving road, ya. Nah, hampir semuanya akhirnya di ujung-ujungnya adalah jalan kita tuh harus jalan yang minimal adalah forgiving road. Apa itu forgiving road? Ya, Anda kan sudah kemarin udah kuliah umum, ya. Apa itu forgiving road? Forgiving road itu tuh jalan ya yang sudah jalan yang kalau terjadi kecelakaan pun itu bisa meminimalkan bahaya korban. Misalnya kita mendesain drainase jalan, ya. Terus kemudian ada potensi drainase jalan itu drainase yang terbuka dengan kedalaman drainase katakanlah 1 meter dibuat dari beton. Ya, nah itu adalah satu hazard. Ya, Anda bisa bayangkan kalau ada orang masuk ke situ, kendaraan masuk ke situ, motor masuk ke situ, itu berbahaya. Ya, tapi drainase adalah bagian dari kelengkapan jalan yang nggak bisa kita hindari. Ya, nah disitulah ada konsep namanya forgiving road. Oke, drainase tetap kita buat, ya tapi bagaimana kita melindungi orang jangan sampai masuk ke drainase tersebut. Ya, atau jalan dibuat jalan yang kanan kiri jalan yang kanannya jurang ya kirinya adalah tebing gitu. Ya, apakah itu jalan yang berkeselamatan? Tidak. Karena apa? Dia punya punya potensi, ya, punya apa istilahnya kerentanan ya terhadap terjadinya kecelakaan. Nah, kalau memang kecelakaan itu tidak bisa kita hindari, bagaimana caranya jalan itu ya tidak memperparah korban kecelakaan. Ya, jadi jalan tersebut sudah mulai memiliki hazard. Ya, hazard itu satu potensi terjadinya kecelakaan. Ya, seperti misalnya hazard itu adalah kalau kita buat rumah di pinggir jurang, itu sudah bukan hazard gitu. Ya, mau seaman apapun jalan kita, rumah kita di pinggir jurang, jelas ya ada gempa sedikit, ada kelongsoran batu dari atas, pasti kena. Itu sudah hazard. Ya. Nah, ada apa yang disebut dengan vulnerability, kerentanan. Ya kan? Jadi ginilah bayangannya. Kita buat jalan di pinggir jurang. Itu adalah hazard. Ya, hazard terhadap longsor, hazard terhadap timbunan batu. Ya. Nah, kalau misalnya jalan yang kita bangun atau mungkin rumah lah paling gampang, ya. Ya, kalau misalnya rumah yang kita bangun di pinggir jurang, ya, itu ternyata jurangnya adalah jurang batu, ya, maka vulnerability-nya, kerentanannya itu relatif tidak terlalu besar dibandingkan kalau misalnya dia dibangun di pinggir jurang tapi jurangnya dari tanah, banyak butiran-butiran tanah. Artinya apa? Rumah di pinggir jalan saja sudah hazard. Kemudian dia rentan karena sering ada longsoran batu, bahkan longsoran tanah.
Jadi risiko terhadap tanah, risiko terhadap longsor, risiko terhadap bencana dia akan tertimpa timbunan, ya itu akan jadi besar karena dia sudah punya hazard, kemudian dia rentan, ya, dan ada satu lagi namanya adalah kapasitas, capacity, ya. Jadi kalau nanti Anda misalnya belajar tentang analisa resiko, itu ada 3 komponen besar tentang resiko, yaitu hazard, vulnerability, dan capacity. Ya, jalan di pinggir jurang, yang jalan yang kanan yang kirinya jurang, kanannya tebing, itu sudah jelas dia hazard. Vulnerability-nya adalah kalau misalnya tebing tersebut rawan longsor. Vulnerability-nya adalah kalau kita misalnya membangun jalan di tebing tersebut, tapi hutannya gundul. Itu vulnerability. Kerentanan. Dia rentan terhadap bencana. Ya kan? Nah, capacity itu adalah kemampuan kita beradaptasi, ya, merespon terhadap kejadian bencana tersebut. Misalnya, kita tahu jalan tersebut dibangun di pinggir jurang, ya. Terus kemudian kita tahu jurang tersebut kebetulan rentan terhadap longsor, ya, karena hutan di atasnya gundul. Nah, kita mengantisipasinya apa? Kita mengantisipasinya adalah dengan menyediakan alat berat di dekat jalan tersebut, ya. Nah, risiko itu adalah kombinasi dari hazard, kerentanan, dan kapasitas. Kalau hazardnya tinggi, kerentanannya tinggi, dan kapasitasnya rendah, ya, maka risikonya akan tinggi. Kalau hazardnya tinggi, kerentanannya tinggi, tetapi kapasitasnya besar, maka risikonya akan relatif kecil. Capacity itu adalah suatu konsep mengantisipasi terhadap bencana tersebut. Ya, apa sih sebenarnya bencana pada di jalan yang seperti itu? Ya longsor, entah jalannya tertutup longsor atau jalannya longsor. Ya, nah mengantisipasi itu sudah siap-siap. Nanti begitu ada jalan tersebut longsor atau ketutup longsor, alat beratnya langsung membersihkan kelongsoran itu. Jadi kalau ada yang tertimbun oleh kelongsoran, segera bisa diselamatkan. Sehingga apa? Resiko menjadi adanya orang meninggal karena kelongsoran jalan tersebut bisa ditekan. Itu konsep dari risiko. Nah, jalan harus dibangun sekarang dengan konsep itu. Jalan tol. Apa hazard dari jalan tol? Kira-kira apa? Hazard dari jalan tol misalnya, ya, dia itu misalnya memiliki jalan yang datar, lurus. Itu adalah hazard. Kenapa? Orang cenderung ngebut di situ. Ya. Hazardnya di situ, ya. Apa kerentanannya? Ya. Jalan tersebut itu jauh dari rest area. Ya, kita tahu ya, orang jalan yang lurus itu kalau udah capek itu bisa terjadi kecelakaan. Ya, dengan jauhnya dari rest area itu makanya menjadi sangat rentan. Atau misalnya jalan itu lurus dan datar, ya, tapi banyak truknya, sehingga ada istilah namanya perbedaan kecepatan, speed gap, ya, di mana kendaraan yang lambat, ya, dengan ada gap antara kendaraan yang di depan dengan yang di belakang, tapi gapnya gap kecepatan, bukan gap jarak, bukan gap waktu, tapi gap kecepatan. Kendaraan yang di depan itu kecepatannya 40 km per jam, kendaraan yang di belakang kecepatannya 140 km per jam. Ada gap 100 km per jam. Ini bahaya. Ya, ini berpotensi sebagai kecelakaan yang berbahaya. Ya. Nah, capacity-nya apa untuk menekan resiko itu? Ya, apa antisipasinya? Nah itu ya, itu sekitar ilustrasi ya jalan yang harus Anda bangun dengan jalan berkeselamatan. Nah, salah satu yang penting dari jalan berkeselamatan itu masalah perambuan. Ya, ini kita sudah membahas ya. Ini beberapa catatan kita sudah membahas seperti ini ya. Ini contoh dari rambu ya. Bagaimana ini ya? Ini contoh jalan yang ada rambunya. Contoh jalan yang ini ya. Apa masalah di jalan ini? Apa hazardnya?
Ya, apa hazardnya di jalan yang ini? Jalannya lurus, datar, ya. Hazardnya apa? Ini ada tikungannya sifatnya tiba-tiba. Ya, ini hazard. Ya, nah ini akan untuk mengurangi risiko, berarti kita mengurangi kerentanannya. Dengan cara apa di kerentanannya? Ya, kalau jalan seperti ini yang kejadian apa? Kan ini jalannya tiba-tiba dari lurus, tiba-tiba belok, berarti akan ada gaya sentrifugal yang tiba-tiba terjadi. Ya, berarti untuk mengurangi kerentanannya, itu hazardnya adalah adanya tikungan tajam. Ya, untuk mengurangi kerentanan, ya, maka diberi rambu, diberi informasi pembatasan kecepatan, diberi traffic calming, ya, untuk mereduksi kecepatan, ya, diberi informasi ada tikungan tajam, ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda mendesain jalan, ya, sekarang Anda tidak berhenti di sini saja, ya, tidak berhenti di sini, tetapi Anda harus, ya, mengantisipasi kemungkinan hazard-hazard ini, harus Anda antisipasi, jangan sampai terjadi kecelakaan. Dengan apa? Dengan memasang rambu. Nah, rambunya macam-macam, ya, ada sekedar deliniasi, ini namanya pengarah, dengan sekedar memberikan marka, atau sampai yang sifatnya lebih keras, ya, dengan menggunakan chevron, ini namanya chevron, ya, rambu, batasan kecepatan, dan mediannya, medianya dikasih tactile sehingga orang akan sadar, ya. Ini kita akan mendesain, ini contohnya, ya. Ini salah satu usaha untuk mereduksi, ya, hazardnya. Itu memang sudah terjadi, ya, seperti itu, ya, ada jalan lurus, datar, menikung, itu hazard yang terjadi. Sekarang bagaimana cara mengantisipasi hazard tersebut, mengurangi dampak dari hazard tersebut, ya, dengan apa? Dengan memberikan rambu, ya. Kalau masih bandel juga si pengemudinya, ya, diingatkan dengan agak kasar, ya, diberikan misalnya ini tekstil atau istilahnya mata burung, saya lupa, mata burung, ya. Jadi ya sebenarnya mata burung misalnya itu bisa kelap kelip, ya. Dari mana dia kelap kelip? Bukan pakai baterai, tapi dia merefleksikan cahaya lampu dari pengemudi, dia kelap kelip, ya. Atau dibuat kasar seperti ini, tactile, ya, seperti ini nih, ya, sehingga kalau pengemudi itu menggeleng marka, dia akan bunyi brrrt. Wah, ini berarti saya udah lewat marka, dia balik lagi, dia akan menurunkan kecepatan, ya. Atau lebih paksa lagi seperti ini misalnya, ya, ini kalau ketabrak, ya, ini akan bengkok, ya, bengkok tetapi memberikan suara yang cukup keras ke dalam mobil, ya, seperti kita menabrak sesuatu, dia menjadi aware gitu. Tapi ini tidak akan mobil keganjel di sini karena ini sebenarnya karet keras, ya. Jadi ini tidak akan menyebabkan mobil jadi diam seperti itu, atau dengan diberikan median seperti ini, ya. Itu salah satu bentuk, ya, kita sudah mendesain jalan, ya, tapi hazard yang terjadi dari desain jalan kita coba reduksi, ya, dengan pemasangan marka dan rambu, ya. Ini juga contohnya, ya, contoh jalan yang tikungan tajam seperti ini dikasih chevron, ya. Nah, chevron ini ada yang menyala gitu. Ingat, chevron hanya dipasang di sisi terluar tikungan, ya. Saya pernah ada beberapa mahasiswa pada saat dia tugas besar memasang chevron, dia pasang di kedua sisi, tidak, ya. Jadi chevron hanya dipasang di sisi luar dari tikungan. Jadi chevron hanya dipasang di sini, ya, bukan di sini, ya, seperti itu, ya. Nah, chevron itu bentuknya adalah seperti ini. Kalau dia rapat, tandanya dia tikungan tajam. Kalau dia tidak terlalu rapat, ya, tandanya dia ada tikungan, tetapi tikungannya tidak terlalu tajam, ya. Itu satu contoh, ya. Ini terkait dengan masalah jembatan, ya. Jembatan pagar, ya. Ini pagar bisa menggunakan ini, ya, bisa menggunakan baja, ya.
dan juga bisa dengan menggunakan beton ya seperti ini. Dan ini ada komparasinya ya. Ada komparasinya, ini menggunakan pasangan batu kali, ini menggunakan guard rail biasa ya. Cost-nya cukup tinggi, tetapi dari sisi safety juga ternyata nggak sebagus kalau kita menggunakan pasangan batu kali. Bronjong lah istilahnya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah gabion, tapi kalau istilah bahasa Indonesianya yang sering dipakai adalah bronjong. Bronjong itu apa? Yaitu adalah satu keranjang dari kawat yang diisi oleh batuan. Ya, itu istilahnya bronjong. Itu biasanya banyak dipakai untuk lereng-lereng yang untuk mencegah kelongsoran. Ya, seperti itu. Ya, jadi bronjong dipasangnya seperti ini tumpuk. Ya, dipasang 3 misalnya. Ya. Kemudian di atasnya ya dipasang 2 ya, dan di atasnya dipasang 1 seperti itu ya. Kemudian ini adalah jalannya, tahan. Jadi untuk menahan menahan dinding ya dari jalan tersebut ya. Nah kalau dia ditambahkan sekalian buat ini ya, buat pagar bisa seperti ini ya. Nah, ini bronjong ini relatif lebih murah ya, harganya sangat murah ya karena cuma kawat dan batu saja ya, tapi efektivitasnya cukup tinggi ya. Ini menggunakan beton, harganya mahal tapi safety-nya nggak terlalu bagus ya. Ini menggunakan patok-patok ya, harga murah tapi safety-nya juga jelek ya. Ini ilustrasi saja, ini untuk di urban area ya. Kalau misalnya Anda mendesain jalan di perkotaan ya, nanti akan Anda terima kalau Anda ingin mendalami tentang masalah geometrik jalan, Anda bisa mempelajari bagaimana si geometrik jalan di perkotaan ya. Nanti di S2 ada ya, kalau Anda ambil teruskan kuliahnya ke S2 tapi S2-nya S2 jalan raya ya, Anda akan belajar bagaimana mendesain geometrik untuk kawasan perkotaan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini contoh yang paling banyak terjadi, kalau misalnya jalan tersebut melewati kawasan perumahan di mana banyak orang yang menyeberang, maka titik penyeberangannya dikonsentrasikan. Caranya gimana? Dengan dibuat pagar. Dibuat pagar sehingga orang keluar masuk hanya dari sini ya, dikonsentrasikan. Nah setelah orang yang menyeberang itu dikonsentrasikan, baru kita buat fasilitas penyeberang jalan ya. Karena kalau nggak ada pagar ini, orang bisa menyeberang di mana saja. Ya, jadi orang nggak bisa menyeberang di mana saja dan itu akan berbahaya. Ya, oke. Ya, ini satu contoh ilustrasi ya tentang penanganan geometrik jalan di perkotaan. Ya, kemudian juga nih ya antara orang trotoar, membangun trotoar dengan jalan. Ya, kalau bisa ada barrier di sini ya antara orang dengan jalannya. Ya, seperti itu. Oke, ya nanti bisa pelajari. Nanti rambu, nah kalau rambu Anda sudah banyak mengenal ya, seperti itu ya. Ya harapannya Anda semuanya di sini sudah punya SIM ya. Jadi saya nggak akan ngetes lah ya. Ini rambu apa seperti itu. Hal yang harus diperhatikan adalah cara memasang rambu ya. Kita sering melihat rambu-rambu tanda seru ya. Itu tanda seru, tanda peringatan. Tapi harus disertai dengan rambu yang lain. Peringatan buat apa? Ya, hati-hati. Ya hati-hati mah pasti hati-hati nih ya. Rambu ini hati-hati. Hati-hati ada apa? Ya, harus memberikan. Jadi apa? Itu adalah jalan yang informasi yang diinformasikan dengan jelas. Hati-hati ada banyak anak menyeberang. Hati-hati ada ternak yang menyeberang. Hati-hati ada perbaikan jalan. Jadi rambunya harus dipasang 2 langsung. Ya. Jadi ini rambu yang hati-hatinya. Sorry. Ya. Ya. Jadi ini ada rambu yang hati-hatinya. Ya. Kemudian ini hati-hati terhadap apa? Ya. Harus langsung diinformasikan. Ya. Jadi kalau ini adalah tanda serunya, ya hati-hati, ya. Ya. Ini hati-hati terhadap apa? Ya. Hati-hati ada penyempitan kanan, hati-hati ada penyempitan kiri. Ya.
hati-hati ada anak menyeberang, ya, atau penyeberangan jalan orang, hati-hati ada sekolah, ya, hati-hati, ya, banyak tikungan, harus dijelaskan, ya, seperti itu. Oke, ya, ini tentang perambuan, ya. Rambu itu ada 4, ya. Ada rambu peringatan. Dasarnya apa rambu peringatan warnanya? Rambu peringatan dasarnya warnanya kuning. Kuning, Pak. Ya. Larangan dasarnya warnanya merah. Ya. Petunjuk dasarnya adalah biru, informasi ya dasarnya adalah hijau. Ya. Anda harus paham itu, ya. Ada yang baru sekarang, ya. Dasarnya putih, tulisannya merah. Ya, nah itu agak lain cerita, ya. Itu sebenarnya ya, sebenarnya itu secara itu petunjuk juga sebenarnya, ya. Tapi secara internasional belum diakui, ya. Kita masih menggunakan yang namanya petunjuk dengan dasarnya hijau, ya. Nah ini kuning semua, ini adalah hati-hati. Jadi sebenarnya tampak tanda seru pun sebenarnya sudah cukup, ya. Begitu kita lihat warna kuning, ya, rambu itu berarti hati-hati ada persilangan dengan kereta api, ya. Hati-hati, ya, ada persilangan dengan kereta api yang berpagar, ya. Hati-hati, ya, ada bundaran dan sebagainya, ya. Nah kalau sini larangan, ya, larangan harus berhenti, ya, harus memberikan kesempatan, ya, artinya ini jalan yang sebenarnya diperuntukkan untuk menyalip, tetapi harus memberikan kesempatan, ya, dan sebagainya, ya. Itu tentang rambu, dan rambu-rambu larangan seperti ini, ya, dilarang larangan seperti ini, ya. Nah itu perlu Anda pahami juga, ya, bagaimana desain Anda harus bisa memberikan larangan yang jelas agar apa? Dia berkeselamatan tadi, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini ada rambu putih, ya, dasar putih, ya. Ini sebenarnya lebih tambahan, ya. Ya. Nah, ini kemudian ada apa? Petunjuk, ya. Jadi harus arah yang di sini, kalau keluarnya harus belok kanan, kemudian harus lewat sini, harus muter, ya. Kemudian harus memberi, ini artinya harus memberikan prioritas pada pejalan kaki, memberikan prioritas pada sepeda, ya, seperti itu. Ya. Oke, yang hijau ya cuma informasi Anda masuk ke Kota Bandung, ya, Anda keluar dari Kota Bandung, ya, biasanya dikasih informasi dengan warna hijau. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya akhir kuliah kita, ya. Ada bagian tentang keselamatan yang saya akan ceritakan, tapi sebelum saya masuk ke situ, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ya, saya ngambil dari diktat jalan berkeselamatan, ya. Ada beberapa informasi yang kayaknya bagus untuk di-share, ya. Biar Anda juga belajar, ya, biar paham, ya, seperti apa jalan berkeselamatan. Ada pertanyaan nggak sebelumnya, sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Kita lanjut dulu, ya. Jadi ini saya ambil ini kecelakaan lalu lintas, ya, banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas, ya. Ya, ini definisi dari kecelakaan lalu lintas, ya. Nah ini banyak analisis, ya. Kita pernah ngebahas kemarin, ya, di jalan tol 87% itu penyebabnya adalah pengemudi, ya. Sementara yang menyebabkan itu adalah dari jalan, ya, itu lain lagi, ya. Ini adalah dari data lama, ya, dari Amerika, ya, dari perhubungannya Amerika lah, seperti ini, ya. Nah kalau di perhubungannya Amerika, ya, itu kita lihat juga memang dominasinya cukup tinggi, ya. Nah, ini kenapa nggak 100% jumlahnya, karena kita melihat overlapping di sini antara jalan dengan driver, ya, ternyata didominasikan yang penyebab kecelakaannya itu antara driver dan jalan, ya. Misalnya, ya, driver tidak bisa mengantisipasi ada tikungan tajam di depan, ya. Kemudian rambunya juga nggak cukup, ya. Jadi itu maksudnya seperti itu, ya, antara driver dengan roadway, antara driver dengan vehicle misalnya, ya.
pengemudinya ngebut, ya, dan vehicle-nya juga sistem pengeremannya jelek, ya, kira-kira seperti itu, ya. Terus antara vehicle dengan kondisi jalan ya tadi, ya, jalannya belok-belok, ya, sebenarnya jalan belok-belok juga nggak salah ya, tapi jalan belok-belok, tapi misalnya tikungannya tidak didesain dengan kemiringan yang sesuai dengan kecepatan rencana, ya, dan kebetulan mobilnya juga sistem pengeremannya jelek. Akibatnya apa? Ya, mobil terlempar. Ya, itu penyebabnya antara mobil dengan roadway. Ya, nah ini jarang ya 1%. Tapi dalam memberikan ilustrasi, ya, memberikan ilustrasi bahwa dominasi dari kecelakaan memang dari driver. Tapi kontribusi dari jalan itu tidak sedikit. Ya, bahkan berdasarkan undang-undang konsumen, perlindungan konsumen, kalau ada kecelakaan dan korban kecelakaan itu menuntut untuk dilakukan investigasi, maka kalau diketahui karena kecelakaannya karena jalan, ya, maka pembuat jalan yang mendesain, ya, yang membuat dan yang memiliki jalan itu bisa kena pidana. Ya, dalam hal ini PU. Misalnya ada jalan rusak, jalan berlubang-lubang. Ya, ini pernah kejadian, ya, pernah kejadian. Jalan tuh berlubang-lubang, ya, terus kemudian ada motor lewat di situ, ya, berlubang-lubang, kemudian tergenang karena hujan tergenang, sehingga nggak tahu bahwa itu ada lubang. Kemudian ada motor lewat dan kecelakaan, meninggal. Ya, keluarganya menuntut, ya, menuntut ganti rugi. Ya, pertanyaannya adalah, ya, ini kecelakaan itu salah siapa? Wah, diinvestigasi, ternyata kecelakaannya karena pengendaraan motor tidak tahu bahwa genangan itu ternyata lubang. Makanya buat Anda yang sering naik motor, kalau hujan, kalau lihat genangan, jangan ditabrak. Kecuali kalau memang Anda sering lewat jalan situ. Jadi tahu, ya, ini genangan hanya genangan banjir biasa, ya, bukan lubang. Ya, banyak kejadian orang, ya, lihat genangan, main hajar saja, karena lihat, oh ini lowong genangan, dia main hajar aja, ternyata jalannya tuh berlubang-lubang, ya, sehingga dia malah masuk lubang, ya, terlempar, ketabrak mobil. Yang kejadian banyak kejadiannya seperti itu, ya. Nah, menuntut, ya, kemudian lakukan investigasi, ternyata kesalahannya adalah dia kecelaka karena jalan berlubang, ya. Pengemudinya tidak ngebut, ya, motornya tidak ada masalah, ya, jalan yang berlubang terus tertutup oleh genangan air. Ya, pemerintah dituntut dan kalah. Nah, sejak saat itu, ya, setiap ada jalan berlubang harus ada peringatan. Jadi biar tidak disalahkan lagi, maka Anda kalau perhatikan sekarang setiap ada jalan berlubang selalu ada rambu, hati-hati jalan berlubang. Ada tulisan itu. Kadang-kadang tulisannya permanen, kadang-kadang tidak. Tapi itu memang kewajiban dari pengelola jalan. Pengelola jalan harus menginformasikan bahwa jalan tersebut berlubang, sehingga kalau ada pengendara motor lewat jalan tersebut kemudian celaka, ya pertanyaannya berarti dia tidak mengindahkan informasi tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kasus kecelakaan yang artis tersebut dia ngebut 140 km/jam. Ya, ada di satu ranah diskusi, ya, satu grup diskusi, dia mengatakan pengemudinya tidak salah 100%, ya, karena pengemudinya tidak tahu bahwa batas kecepatan di jalan tol itu nggak boleh lewat sampai 100 km. Kan sekarang mau dikatakan bahwa nanti akan diwajibkan kecepatan di jalan tol 100 km/jam. Berarti selama ini nggak ada ketentuan untuk kecepatan di jalan tol lebih dari 100 km/jam. Ya, ada, ya, di setiap awal tol. Setelah kita masuk ke pintu tol, selalu ada peringatan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum. Ya, itu harusnya sudah cukup. Ya, walaupun dia masuk dari jalan tolnya dari Cirebon, kecelakaannya di Nganjuk, ini jauh sekali. Tapi sudah ada pasti ada peringatan itu. Rambu itu ada setiap 10 kilo ada rambu peringatan. Jadi kesalahannya kemarin murni kesalahan dari pengemudi. Ya, nah itu ini jadi penting. Ya. Ya. Nah, ini elemen dasar dari geometrik, ya, ada elemen horizontal, ada jarak pandang, ya, lapang melintang dan sebagainya, ya.
Ini kita kombinasikan dengan backrest juga ya. Skid resisten, kekesatan permukaan ya, itu sangat penting karena itu sangat termasuk untuk pengereman ya, proses pengereman. Nah, ini untuk apa? Ya, standar jalan ya, oke ya, ini sudah kita pelajari. Nah, ini adalah parameter dari desain jam berikut jalan, ada kecepatan rencana, kendaraan rencana, volume lalu lintas, tinggi mata. Ini beberapa parameternya, ini kondisi apa? Elemen horizontalnya ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya salah ya, gambar ini salah ya. Jadi tidak ada superelevasi penuh ya. Karena kalau superelevasi penuh berarti ini kita harus mendesain dengan superelevasi maksimum ya, enggak ya. Ini gambarnya kurang tepat. Nah, ini masalah superelevasi kalau kita buat dalam bentuk 3 dimensi ya, kayak seperti ini. Ya, ini salah satu indikasi jalan berkeselamatan ya, di mana superelevasinya harus didesain begitu secara berangsur-angsur ya, mulai dari normal, kemudian dia naik ya 0%, terus kemudian remove crown ya, terus kemudian dia naik dan kemudian turun lagi ya, bentuk seperti ini ya. Nah, ini masalah jarak pandang di elemen vertikal ya, ini jarak pandang henti ya, ini bagaimana pengemudi bisa melihat barrier atau halangan ya sejauh jarak pandang ya, seperti ini ya. Ini maksudnya ya, desainlah bentuk lengkung ini sesuai dengan jarak pandang ya, jangan sampai kita mendesain lengkung ini terlalu pendek ya sehingga jarak pandangnya tidak sampai, seperti itu ya. Ini maksudnya seperti ini. Kemudian juga jarak pandang menyiap ya, kita sudah ngebahas kemarin ya, kalau memang tidak terpenuhi jarak pandang menyiap sejauh ini ya lebih baik jangan diperbolehkan untuk menyiap. Artinya marka ini adalah harus marka putus ya. Jadi marka yang di apa ya, marka ini harus marka yang penuh ya, seperti itu. Ini persimpangan, ini penting untuk di jalan perkotaan ya, seperti itu. Ini keselasan, ini koordinasi alinyemen ya. Ini bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan clear zone ya. Jadi by definisi untuk keselamatan jalan ada suatu area yang benar-benar clear, di mana kalau misalnya mobil itu lewat ya di suatu ke pinggir jalan ya, dia bisa kembali lagi ya, ada clear zone. Itu clear zone ini terkait dengan masalah keleluasaan pandangan ya. Oke, ini kecelakaan lalu lintas, penanganannya mengurangi dampak. Nah, ini keterlibatan kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi, jalan dan kendaraan ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, ada safe explaining dan safe enforcement and forgiving road. Ya. Artinya jalan itu sudah cukup menjelaskan kepada pengemudi ya, bahwa ini kecepatannya harus sekian, kemudian ini ada tikungan di depan, kemudian juga nanti ada rambu, hati-hati di depan ada apa, seperti itu ya. Itu contoh dari self explaining ya. Kemudian juga ada namanya adalah self enforcement ya. Self enforcement itu adalah memaksa untuk pengemudi ya untuk bisa mematuhi ya. Kalau nggak bisa mematuhi, ada paksaan dalam tanda kutip. Bentuk paksaannya seperti apa? Misalnya tadi, ya di median dikasih textile. Jadi kalau kita lewat ke situ menjadi nggak nyaman, ya seperti itu. Ya terus kemudian ada batasan median yang berupa fisik. Ya itu adalah bentuk-bentuk yang sifatnya enforcement. Ya atau polisi tidur. Polisi tidur itu adalah sebentuknya adalah enforcement. Sehingga kita kalau memaksakan untuk ngebut, ya jadi tidak nyaman. Ya, seperti itu. Itu adalah namanya self enforcement. Nah, ada juga namanya forgiving road. Forgiving road itu ya kita jangan mengartikan secara harfiah ya, jalan yang memaafkan. Tidak, tapi jalan yang kalau terjadi kecelakaan, dampak yang terjadi bisa kita minimalkan. Ya. Nah, ini ya. Jadi self explaining adalah infrastruktur jalan yang mampu memandu ya pengguna jalan ya.
Kemudian juga bisa menggunakan aspek keselamatan. Jadi perambuan menjadi sangat penting dalam explaining. Marka dan rambu itu menjadi sangat penting. Ya, marka lurus, marka putus-putus itulah bentuk self explaining. Ya, jadi pengemudi harus tahu bahwa di sini jarak pandang menyalipnya itu kurang. Ya, dijelaskan dengan apa? Dengan diberikan marka menerus. Itu namanya self explaining. Ya. Di sini jalannya akan ada di apa jalan tersebut, jalan ini misalnya akan ada tanjakan dengan tanjakan yang tajam. Taunya dari mana? Diberikan rambu. Ya. Rambu ada tanjakan tajam. Ya, explaining istilahnya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau yang enforcement ya, infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan. Ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mengenforce, misalnya sudah tahu dikasih di sini di explainingnya kasih batasan kecepatannya. Batasan kecepatannya adalah maksimum 100 km per jam. Ya, nah kalau dia bandel, ya ada enforcementnya. Bentuknya seperti apa? Ketidaknyamanan, misalnya dikasih textile tadi, kasih polisi tidur, ya kan seperti itu, atau dikasih flashing untuk mengingatkan seperti itu. Itu namanya self enforcement. Ya. Tapi kalau dia bandel juga dan terjadi kecelakaan, ya masih kita maafkan lah dalam tanda kutip ya, jangan sampai dia korbannya menjadi parah ya. Forgiving road. Jadi infrastruktur jalan yang mampu meminimalkan kesalahan pengguna jalan ya dan tingkat keparahan korban. Oke lah ya, kita jelaskan di sini batasan kecepatannya sekian ya. Kemudian dia tetap ngebut, oke dikasih polisi tidur. Tetap ngebut ya, sehingga akhirnya dia terjadi kecelakaan. Oke ya. Tetap kita hargai, jangan sampai dia korbannya fatal ya. Kecelakaannya yang paling mungkin apa kalau dia ngebut ya, nabrak ya, nabrak pembatas ya, kelempar keluar ya udah kita usahakan biar tidak terlalu parah, kita berikan pagar ya, biar kalau tidak nabrak kita beri apa, beri lampu ya, seperti itu ya. Itu namanya forgiving road ya. Oke. Nah, ini adalah prinsip yang keselamatan ya. Nanti bisa baca aja. Ini contoh dari clear zone ya. Jadi kalau kita ya mendesain dengan kecepatan rencana, kita melihat dari jumlah volumenya ya. Kalau volumenya cukup banyak ya. Kemudian kecepatan rencana kita dari 85 persentil. Katakanlah kalau kita merencanakan dengan kecepatan 100 km per jam, maka 85 persentilnya 85 km per jam. Ya, kalau volumenya cukup tinggi, ya, maka kita membutuhkan clear zone-nya itu sekitar 7,5 meter. Artinya pinggir jalan itu harus clear, ya. Yang saya lihat foto-fotonya. Ya, ini manajemen lalu lintas, ya. Ini wujudnya, nah langsung ini. Nah ini contohnya, ya. Mengingatkan, ya, depan ada tikungan. Menginformasikan, ya. Memandu. Ini yang memandukan sifatnya adalah marka ini, ya. Marka menerus, ya. Kemudian ini adalah deliniasi, ya. Itu memandu. Ya, biar pengemudi tahu, oh ini belokan toh, ya seperti itu. Walaupun di sini ada tambahan, ya. Ada tambahan di sini yang sifatnya adalah enforcement, ya seperti itu. Ya, ini apa? Mengendalikan dengan lampu, ya, dan ini memanfaatkan memaafkan forgiving road dengan memberikan pagar, ya. Jadi kalau dia tetap ngebut, ya, tidak mengindahkan panduannya, tidak bisa dikendalikan dan akhirnya terjadi kecelakaan, ya usahakan dia tidak kecelakaan sampai terlempar ke jalur lawan, ya. Diberi apa? Dengan diberikan pagar, ya seperti itu. Dan pemasangan rambu, penempatan rambu, ya, jarak pandang, ya ini oke, ini masalah. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini perencanaan jalan. Nah, ini contohnya, ya. Ini apa jalan yang apa? Ya, apa masalahnya ini di sini? Ya, masalahnya jarak pandangnya kurang. Ya,
Kemudian ya markanya kuning itu kalau di Indonesia itu artinya jalan nasional. Ya, tapi kalau di luar ya itu kuning itu ya ini biasanya kita pasang kalau memang untuk mengingatkan ya lebih ke apa ya penekanan ya sebenarnya putih juga cukup tapi adalah penekanan ya marka kuning ya kalau di Indonesia marka kuning ini artinya jalan nasional ya seperti itu ya ini kita tahu artinya ya yang bagian kiri ini boleh menyalip tetapi yang bagian kanan nggak boleh menyalip ya dan dikasih kelengkapan ini contoh dari kelengkapan ya ada rambunya ada markanya kemudian ada tekstilnya ya agar tactile ya, jadi semacam apa ya renjulan-renjulan lah ya sehingga pengemudi sadar ya bahwa kita sudah melewati ini ya melewati marka menggeleng marka. Nah, ini kelengkapan jalan ya kita memasang chevron ya kalau kita lihat dari sini kita nggak tahu bahwa di depan itu ada tikungan ya kalau kita perhatikan yang ini tapi dengan adanya chevron ini kita tahu bahwa di depan ada tikungan sehingga pengemudi sudah mengantisipasi di depan ada tikungan ya itu maksudnya ya ini gambar ini tanpa ada informasi ya kalau saya tutup ini gambar ini saya tutup ya Anda hanya melihat gambar ini saja Anda akan lihat bahwa pengemudi akan mengantisipasi ini jalannya lurus ya padahal dia menikung ya belok ke kiri makanya perlu menambahkan chevron ya nah ini chevron selalu ditempel dipasang di sisi luar ini ya kemudian apa maksudnya ini ya ini sudah ada jelas larangan untuk berbelok larangan untuk menyalip ya dari kedua arah ya baik dari arah kiri ada yang kendaraan dari kiri maupun dari kendaraan yang kanan ini di Amerika ya jadi dia setirnya setir kanan setir kiri ya setir kiri sehingga dia berjalan di sebelah kanan ya seperti itu ya nah kenapa diberi ini lagi ya ini mengingatkan agar jangan sampai kendaraan ini lewat ke jalur lawan ya jadi kalau dia sudah menggeleng yang putih-putih ini berarti dia akan diingatkan oleh marka tersebut bahwa dia sudah mendekati marka ya atau di sini menggeleng ini ya dia diingati oleh ini ya berarti dia sudah mendekati marka pinggir ya dia harus kembali lagi ke tengah ya, seperti itu ya mengingatkan yang chevron tadi ya selalu dipasang di sisi luar tikungan ini juga dipasang di sisi luar ya seperti itu ya nah, ini informasi dari batasan kecepatan dan tikungan ada juga informasi yang sifatnya variable message system ya oke nah ini clear zone ini ya ini bagian yang jadi di clear zone itu kalau bisa jangan ada tiang listrik, jangan ada pohon segala macam ya. Jadi clear zone itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kendaraan itu oleng karena apa ya, dia akan masuk ke sini ya, tapi dengan mudah dia kembali. Ya, itu clear zone. Ya, semakin tinggi kecepatan desain kita, semakin lebar clear zone-nya. Ya. Apa hubungannya clear zone dengan Rubija, ruang milik jalan? Nggak ada hubungannya. Ya. Bisa saja itu menyalahkan orang lain gitu, tapi diusahakan dia clear, ya seperti itu. Ya, ada yang mengatakan clear zone itu batasnya itu hanya sampai ke ruang milik jalan. Lah kalau jalannya sudah diperlebar, dia nggak punya milik ruang lagi, akan sulit. Ya. Jadi clear zone itu adalah kalau bisa dalam mendesain jalan, itu ada satu ruang yang clear, ya di kanan kiri jalan, ya untuk mengantisipasi kendaraan kalau terlempar, ya terkeluar karena licinnya jalannya licin atau apa, ya. Oke, ya ini kelihatan ini tekstilnya kelihatan ya. Jadi kalau lewati sini dia akan aware ya bahwa oh saya sudah menggeleng, sudah hampir ke pinggir jalan.
Ini masalah kelengkapan jalan. Nah, juga kelengkapan jalan juga harus bisa terlihat. Nah, ini lihat, kenapa disebut delineasi? Delineasi itu adalah kelengkapan jalan yang mengarahkan pengemudi. Ya, kalau mengarahkan pengemudi bisa berupa fisik di atas jalan, ya, seperti ini, atau merupakan marka. Ya, ini markanya udah nggak jelas, jadi menggunakan delineasi. Ini punya dua fungsi kalau yang ini. Ya, menginformasikan adanya tikungan, dan yang kedua juga menggantikan, ya, membantu peran dari marka yang sudah mulai pudar, ya, seperti itu. Nah, ini yang forgiving structure, ya. Artinya apa? Kalau dia nabrak, ya, itu tidak mengakibatkan korbannya menjadi parah. Itu adalah forgiving road. Apa forgiving structure-nya? Contohnya adalah ini, ya, crash cushion. Crash cushion itu peredam, ya. Peredam tabrakan, ya, biasanya dipasang seperti ini. Jadi kalau misalnya mobil, ini rem untuk keluar, ya. Jadi pada saat misalnya mobil dia telat mengantisipasi, dia harus segera keluar, sebenarnya mau belok, ya dia terlambat mengantisipasi sehingga dia memaksakan untuk belok. Nah, dia bisa menabrak ini bahaya sekali, ya. Makanya dikasih crash cushion, ya. Crash cushion ini, ya, kalau mobil menabrak ini pun, ya, teredam. Ini bahannya dari plastik keras, ya. Jadi kalau ditabrak, ya, plastiknya akan pecah, ya. Plastiknya akan pecah, mobil tetap penyot, ya. Tapi penyotnya mobil itu tidak mendorong kerangka. Anda bisa bayangkan mobil nabrak tembok, ya. Kalau mobil nabrak tembok itu kerangkanya bisa penyot. Nah, kalau kerangka mobil itu penyot, itu pengemudi dalamnya bisa kejepit. Nah, bagaimana caranya, ya, mobil nabrak, ya, itu impact energi tabrakannya bisa direduce, tetapi tidak memberikan impact yang berbahaya bagi pengemudi. Ya, jadi ini didesain untuk hancur, ya. Ya, kemudian jadi kalau misalnya mobil nabrak crash cushion ini, ya, crash cushion-nya itu hancur. Dengan hancurnya crash cushion ini, energinya terserap. Energi tabrakannya terserap sehingga tidak ngebalik ke mobilnya, ya, sehingga pengemudinya tidak akan terjepit. Ya, kalau ini ditabrak, ya, itu maka impact dari tabrakan itu akan langsung ngebalik ke pengemudi, dan biasanya struktur kemudinya akan menjadi tertekuk, jadi bisa ngejepit pengemudinya. Ini yang bahaya. Oke, itu kira-kira, ya, ini salah satu contoh forgiving, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih ada beberapa lagi, ya, misalnya. Ada nggak pertanyaan? Ya, jadi harus Anda bisa membedakan, ya, antara self explaining dengan self enforcement, ya. Ada yang namanya dengan forgiving, ya, seperti itu, ya. Sehingga nanti Anda bisa Nah, kalau Anda ingin mempelajari, ya, tentang keselamatan jalan, ini ada manualnya, ya, ada manual keselamatan jalan, Anda bisa nge-download, ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk crash cushions, Pak, apakah ada crash cushions yang sebelumnya yang terbuat dari plastik, kan artinya crash cushions-nya akan rusak ya, Pak? Iya, Apakah betul. ada yang tidak rusak seperti itu atau bisa diperbaiki dengan mudah, jadi tidak ada biaya untuk pembetulannya seperti itu, Pak? Hampir tidak ada, ya. Kalau di beberapa negara di Amerika, crash cushion-nya itu menggunakan ini kayak drum, ya. Anda menggunakan drum, ya, diisi air, sehingga kalau dia ditabrak, ya, pecah drum itu, ya. Tapi kan ada air di situ, teredam, ya. Dan tekniknya itu agak unik, ya. Biasanya ada drum digeser, dijejerkan gitu, begitu ketabrak itu. Nah, drum itu, ya, itu isinya berbeda-beda, ya. Yang paling depan yang akan kena dari mobil itu isinya sedikit, ya. Makin ke belakang isi airnya makin lama makin penuh, ya. Tujuannya apa? Agar peredaman energinya itu berangsur
berangsur secara berangsur-angsur, tidak mendadak. Ya, karena kalau kasih drum, ya drumnya dari plastik tapi diisi penuh oleh air, ya itu beratnya cukup tinggi sehingga kalau ditabrak itu justru akan membalik ke kendaraannya. Ya, jadi memang crash cushion itu didesain untuk hancur, untuk rusak. Ya, jadi nah ini yang kadang-kadang lucu gitu, ya. Crash cushion tuh mahal buatnya gitu. Ya udah dibuat yang kuat. Nah, itu yang berbahaya. Contohnya gini aja, Anda perhatikan sekarang di jalan, ya. Setiap lampu lalu lintas, ya, itu kalau istilah orang perhubungan namanya APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas, ya. Alat pemberi isyarat lalu lintas, ya, lampu kalau kita nyebutnya lampu merah, ya. Itu selalu ada tiga pilar, ya, yang memagari lampu lalu lintas tersebut. Ya, itu bukan crash cushion. Karena apa? Ya, kalau itu ditabrak, tiang itu dari beton dan dia akan sangat kuat. Ya, mobilnya yang hancur. Ya, tapi ya rambunya aman. Pertanyaannya apa? Mana yang lebih penting? Nyawa manusia atau rambu? Ya. Nah, itu yang kadang-kadang harus jadi perhatian kita juga pada saat kita mendesain gitu. Ya, memang crash cushion itu memang didesain untuk hancur. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya. Crash cushion itu sebenarnya sudah banyak dipakai di bandara. Kalau Anda perhatikan di bandara itu ada tiang-tiang yang sifatnya memberikan informasi. Itu kalau ketabrak sama pesawat, tiang itu langsung patah. Tapi jangan sampai patahnya tiang itu bisa merusak sayap pesawat. Ya, karena bisa berbahaya kalau dia terbang. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Ya keselamatan seperti itu gitu ya, crash cushion itu. Ada lagi yang menanyakan, ini ada sedikit lagi, ada satu lagi ya, coba saya share ya. Ini lebih banyak emang di perkotaan, tapi nggak apa-apa ya, biar Anda juga paham ya. Nah ini dia, ya. Ya, ini sedikit tambahan ya, mungkin terakhir ya. Ini desain guideline dan safety ya. Flexibility ya. Ya, ini pemahaman tentang safety ya pada desain jalan. Jadi jangan sampai Anda buat jalan yang tidak safety. Ya. Saya bukan masalah nakut-nakuti, tapi ini kan masalah tanggung jawab. Seorang engineer itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, apa yang didesainnya. Ya, Anda mungkin masih ingat pelajaran di kuliah pengantar rekayasa waktu TPB. Ya, bahwa seorang engineer, seorang rekasawan itu punya tanggung jawab. Ya, kalau kita mendesain sesuatu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita desain. Makanya kalau kita buat jalan, buat bangunan, buat jembatan, yakinkan bahwa yang kita bangun itu adalah yang berkeselamatan. Bencana tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa menekan minimal tadi vulnerability-nya. Kita bisa menekan dengan tidak menciptakan hazard, ya. Atau kemudian jadi hazardnya tidak terlalu dominan. Vulnerability-nya kita coba tekan, ya. Kapasitasnya kita naikkan, ya. Agar apa? Risikonya bisa rendah, ya. Karena sedikit ya rumus lah ya atau pendekatan lah ya. Jadi risiko ya itu sama dengan ya hazard ya dikali ya vulnerability ya dibagi capacity. Ya, capacity itu adalah kemampuan kita merespon dari suatu bencana, merespon dari suatu kecelakaan. Jadi kalau kemampuan merespon kita bagus, risikonya juga rendah. Oke, sudah terjadi kecelakaan, tapi risiko dia menjadi meninggal itu mungkin bisa ditekan. Misalnya apa? Ya, responnya cepat, ambulannya cepat datang.
Kemudian yang di dalam ambulan itu adalah paramedik. Paramedik itu adalah orang yang levelnya seperti asisten dokter, bisa melakukan tindakan pertama penyelamatan. Ya, yang terjadi di kita, ambulans kita hanya isinya adalah supir dan kenek. Ya, bukan paramedik. Ya, ada supir ambulan, kemudian ada yang bantuin ambulan hanya untuk bertugas ngangkut-ngangkut korban. Ya, tapi dia tidak bisa melakukan pertolongan pertama. Ya, jadi Anda jangan keliru ya. Banyak sekali kan sekarang ambulan-ambulan yang dari sumbangan partai, kemudian sumbangan perusahaan, kemudian ambulans-ambulans dari yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu hampir semua ambulans itu isinya adalah hanya supir dan kenek. Ya. Jadi kalau bisa ada kecelakaan, ada ambulans cuma mempercepat dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak ada pertolongan pertama. Nah, di sisi kapasitas ya mungkin kurang bagus ya. Jadi kalau kita bicara tentang risiko kecelakaan ya, hazard itu pasti ada ya. Jangan sampai kita mendesain itu ya, menciptakan hazard. Sudah tahu yang namanya turunan panjang itu bahaya, kita buat juga turunan panjang. Berarti kita menciptakan hazard. Sudah tahu bahwa tikungan tajam itu berbahaya. Ya, tapi kita desain juga tikungan yang tajam. Ya. Pak, tapi saya udah terpaksa sih bangun itu karena apa? Karena ketersediaan lahannya terbatas. Oke. Kalau memang hazard itu tidak bisa kita hindari, ya, maka vulnerability-nya yang kita tekan. Dengan cara apa? Cara pakai rambu. Misalnya seperti itu. Ya. Capacity-nya apa yang kita lakukan? Kita tingkatkan. Ya, agar resiko terjadi kecelakaan karena jalannya menikung tajam tersebut apa capacity-nya? Ya. Misalnya ya kalau misalnya itu ada ambulans yang terdekat di situ standby atau apa segala macam ya. Jadi kalau Anda nanti mendesain jalan ya, Anda harus bisa menekan risiko terjadinya kecelakaan. Cara yang paling mudah adalah kita tidak membuat jalan yang memiliki hazard ya. Itu ya cara yang paling mudah ya. Oke. Ya, ini masalahnya ini tentang jalan yang didesain dengan baik ya, handle traffic efficiently and safely ya. Oke ya, ini mah tapi yang fokus kita utamanya adalah masalah safety bukan safely misalkan ya. Oke ya, ini hanya sebagai tambahan. Nah, dia harus mempunyai safety level. Nah, kita ini standarnya Amerika ya, dipresentasi dari luar ya. Tapi kita pun sudah punya standar keselamatan jalan, walaupun masih belum berupa standar yang baku ya. Oke, ini pertanyaannya. Fix the safety problem. Emang safety problemnya di sini apa ya? Ada yang tahu? Dari foto ini Anda bisa nggak? Apa safety problemnya di sini? Ini bisa jawab? Mungkin tidak ada lampu merah ya Pak, kalau lihat dari sini. Oke, potensi hazardnya adalah tidak ada lampu merah. Artinya tidak ada pengendali lalu lintasnya. Artinya potensi bisa tabrakan terjadi. Apalagi kira-kira? Mungkin mobil-mobil yang parkir kali ya Pak. Kenapa? Mobil-mobil yang parkir terlalu dekat dengan jalan bagian jalan Pak. Ya, ini kalau di perkotaan nggak bisa dihindari. Mobil parkir di pinggir jalan. Ya, hazardnya apa sih mobil parkir di pinggir jalan? Kalau terlalu mundur ke belakang sekali Pak, jadi bisa kesenggol. Oke, ya. Dia menjadikan hambatan samping. Oke, apalagi sebenarnya? Kalau saya nggak terlalu concern kalau mobil yang jadi penyot-penyot. Saya lebih concern pada manusianya. Hazard apa yang terkait dengan manusia? Ada zebra cross, Pak. Zebra cross, ya. Kita lihat di sini banyak orang lalu lalang. Artinya apa? Potensi orang menyeberang di perkotaan, ya, seperti itu.
Nah, sekarang terkait dengan pejalan kaki. Apa sih masalahnya orang mobil parkir pinggir jalan terhadap keselamatan pejalan kaki? Kira-kira apa? Mungkin nggak bisa melihat kendaraan yang akan melalui jalan ya Pak. Ya, ada dua. Penyeberang jalan tidak bisa melihat mobil karena terhalang mobil, atau pengendara mobil tidak bisa melihat ada orang yang mau nyebrang. Ya, terutama anak-anak. Ya, ini bahayanya dari mobil parkir di pinggir jalan dari sisi keselamatan. Ya, makanya di kawasan kan Anda sekarang ada sebutnya zona selamat sekolah. Nah, di zona selamat sekolah itu adalah satu area di mana safety dari anak-anak sekolah itu menjadi hal yang utama. Nah, kalau kita ingin benar-benar mendesain dari zona selamat sekolah, tidak boleh ada mobil parkir di situ. Ya, karena apa? Ya, jangan sampai ada orang tiba-tiba atau anak-anak yang tiba-tiba menyeberang, ya, sehingga si pengemudi tidak bisa mengantisipasi ya adanya anak-anak yang menyeberang. Ya. Ini juga, ya, fix the problem. Oh, ini apa? Sama ya, ini ada crossing di sini ya, ini ada crossing di sini ya. Di sini masalah dari antisipasi. Dan sebenarnya kalau ini masalahnya adalah jarak pandang di persimpangan. Ya, ini gedung ini cukup masif ya. Orang pengemudi ini ya, itu tidak bisa mengantisipasi pergerakan yang dari kanannya. Ya, karena ada hambatan jarak pandang. Solusinya apa? Ya ini jangan ngebut. Caranya apa? Dikasih batasan kecepatan. Cara yang lain apa? Dikasih polisi tidur. Ya, itu namanya fix to safety problem. Ya, ya masalah safety itu buat siapa saja, ya, buat anak-anak, orang tua, semua orang. Ya, safety roadway. Ya, kita pakai gambar aja langsung. Ya, lebar jalan dengan median, grade separator intersection, ya, jadi ada pemisahan, ya. Kalau misalnya untuk masalah keselamatan, smooth road, proper sign, ya, rambunya jelas, ya. Driver expectation, ekspektasi itu artinya driver udah tahu gitu, di depan itu ada persimpangan, kemudian ada banyak orang menyeberang, itu harus ada, ya. Ini masalah vertikal dan horizontalnya, ya. Kalau ini masalah perilaku dari orangnya, ya. Di atas ini lebih banyak ke masalah desain geometriknya, ya. Oke, ini salah satu ini, ya. Data kecelakaan saja, ya, mungkin kita lihat dari gambarnya saja, ya. Traffic Island. Nah, ya. Ini salah satu contoh, ya, dari traffic island. Jadi pulau, ya, pulau itu bisa pulau yang sifatnya fisik, bisa juga pulau-nya berupa marka. Jadi ini adalah ini contohnya. Ya, ini adalah satu bentuk pulau ya sebenarnya, ya. Tapi dalam bentuk marka. Artinya apa? Pengemudi nggak boleh melewati ini, menggeleng ini, ya. Itu berupa marka seperti itu. Atau pulaunya berupa fisik, ya, seperti ini. Traffic island. Tujuannya apa sih traffic island? Ya, untuk mereduce kecepatan kendaraan. Ya, jadi kendaraan itu karena melihat banyak halangan-halangan berupa island, ya, pengemudi akan memperlambat kendaraannya, ya, sehingga penyeberang jalannya akan lebih selamat, ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya belajar persimpangan di perkotaan itu ada namanya konflik, ya, titik konflik, ya, yang bulat, ya. Yang bulat, yang kotak, dan segitiga itu titik konflik. Ada 3 jenis konflik, ya, crossing, merging, dan diverging. Ya, yang segitiga itu adalah diverging, ya, jadi memisah. Yang kotak itu adalah merging, bergabung, ya. Yang bulat itu adalah crossing, ya. Ini kalau Anda hitung, ya, untuk persimpangan dengan 4 kaki ada 36 titik konflik. Sangat banyak. Ya, ini harus kita kurangi,
ya, harus kita reduce, ya. Nah, dengan adanya sinyal lampu lalu lintas, kita mengurangi konflik, ya, yang harusnya dari sebanyak 36, ya, jadi hanya 8 konflik, ya. Nah, tetapi masih terjadi crossing. Nah, crossing itu adalah konflik yang sebaiknya kita hindari, ya. Makanya dengan menggunakan roundabout, ya. Roundabout itu atau bundaran itu bisanya menghilangkan semua crossing. Cuma kelemahan dari bundaran itu adalah dia akan terkunci kalau lalu lintasnya jenuh, ya, itu yang nggak boleh, ya. Nah, ini persimpangan dengan pedestrian, ya, dengan adanya roundabout akan menjadi lebih baik, ya. Ini contoh dari roundabout, ya. Nah, ini roundabout di perkotaan, ya, seperti itu, ya. Ini kita bisa bayangkan ini adalah tanpa ada roundabout, ini bisa kemana-mana mobil, ya. Ini bisa walaupun ini pulau ini adalah tidak boleh dilewati, ya, tapi bisa terjadi saja mobil melanggar itu, ya, makanya diberikan dengan roundabout. Nah, ini dulu sangat populer, tahun 90-an itu sangat populer, ya, mendesain penanganan manajemen lalu lintas dengan menggunakan roundabout, dengan bundaran, ya, terutama di Eropa. Karena orang Eropa tidak terlalu suka lampu. Kalau Amerika, iya, banyak lampu, ya, dibandingkan dengan bundaran. Tapi di Eropa, terutama di Inggris, di Belanda, Perancis, dia lebih suka dengan bundaran. Kenapa? Ada nilai artistiknya, ya. Artistiknya itu dapat gitu kalau ada roundabout, ya. Nah, makanya banyak kalau Anda punya kesempatan misalnya sekolah ke Eropa, itu Anda bisa lihat gitu, ya. Banyak persimpangan besar mereka memasangnya adalah bundaran. Kalau di Amerika enggak, ya. Mereka lebih suka menggunakan lampu lalu lintas, ya, seperti itu. Ini adalah contoh roundabout di ini, ya, di expressway, ya. Ini masalah ini apa? Blind spot, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang blind spot, memang sebaiknya kita harus menghindari blind spot, ya, tidak di samping, tidak di belakang, tidak juga di depan, ya, seperti itu, ya. Kalau ini contohnya udah di atasnya sekalian gitu, ya. Contoh di atas juga bukan hal yang ini apa, yang berkeselamatan, ya. Tapi apapun itu, kalau Anda bawa motor, hindari truk, ya, hindari berada di blind spot dari truk, ya. Lebih baik Anda tidak berhenti tepat di belakang truk, ya, ambil jarak, ya. Kalaupun memang truk itu sangat lambat, bikin kagok, segera disusul dengan hati-hati, ya. Kalau Anda menyusul truk, ya, Anda harus membunyikan klakson truk atau bis, ya, menandakan bahwa memang Anda lagi akan menyusul. Makanya kenapa motor sekarang harus pakai lampu besar, ya, karena itu, ya. Motor itu bentuknya kecil, ya, dibandingkan dengan mobil, ya. Kadang-kadang pengemudi tidak aware ada motor di situ, tapi dengan adanya lampu ditambah dengan klakson, pengemudi akan ada aware gitu. Oh, ada motor yang akan menyalip, ya, atau gimana, ya. Ini adalah model-model dari ini, ya. Kita bisa baca aja sendiri, ya, seperti itu. Maksud desain jalan, ya, yang beda jumlah lajurnya, ya, di Indonesia jarang, ya, kecuali di tanjakan-tanjakan seperti tanjakan Emen, ya, tanjakan Emen, tanjakan yang nanjak sama yang turun itu beda, ya. Kita hanya dikasih 1 atau 2 lajur saja, tapi yang nanjak bisa sampai 4 lajur. Artinya apa? Ya, memberi kesempatan mobil yang lebih kuat untuk menanjak, untuk menyalip kendaraan-kendaraan yang lambat, ya. Itu bisa, ya, terjadi seperti itu, ya. Kita mendesainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jalan kita tanjakannya panjang, ya, bisa kita bangun dengan 4 lajur, maka 4 lajur itu tidak perlu dibagi dua, ya. Tapi kita berikan prioritas lajur yang lebih banyak buat yang menanjak. Anda bisa perhatikan juga misalnya di Nagrek sekarang. Di Nagrek itu total jadi 6 lajur, ya. Total 6 lajur, tetapi lajur untuk nanjak itu di beberapa titik bahkan dikasih sampai 5 lajur, ya. Kalau tanjakannya sudah tidak terlalu curam itu antara 4-2, ya. 4 lajur buat nanjak, 4 lajur buat turun,
Ya, seperti itu. Ini salah satu desain terkait dengan tanjakan yang panjang, ya, bukan yang curam, yang panjang utamanya. Ya, ini masalah ini ya, visual alignment ya, dan dalam desain ya. Give the design commitment and your area of concern, determine the possible safety concern within the project, identify action to resolve this concern. Oh, ini nama isu ini ya, function kelas ya. Nah ini ya, ini kita bisa mengidentifikasi apa masalahnya di sini, kayak tadi apa masalahnya di sini ya, concern kita ya. Concern kita di sini adalah jalan terlalu lebar, lajurnya sangat banyak dan datar ya. Ini saya nggak tahu ini satu arah atau dua arah nih ya. Ya. Ini terkait dengan kelas jalan ya, terkait dengan kelas jalan ya, terkait dengan akses manajemen ya. Ini juga contohnya, contoh dari ini buku Asto tahun 2001 ya, ini batasan kecepatan. Nah ya, ingat design speed bukan speed limit ya, harus dipahami ya, bahwa desain kecepatan rencana bukan batas kecepatan ya. Kenapa ya? Karena ingat, kecepatan rencana adalah kecepatan yang kecepatan acuan untuk dimensi geometrik ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengkontrol ya kecepatan rencana 100 km per jam ya. Kita nggak yakin mobil yang lewat itu 100 km per jam semua. Truk nggak mungkin 100 km per jam. Mobil penumpang bahkan lebih dari 100 km per jam. Ya, jadi design speed itu bukan batasan kecepatan. Ya. Jadi contohnya bagaimana? Ini design speednya sama, tapi speed limit ya. Ini design speednya sama, tapi speed limitnya beda. Ya, artinya lebarnya, kemudian batasan jarak pandang segala macam itu sama. Ya, tapi karena karakteristiknya itu berbeda, ya maka batasan kecepatannya pun akan beda. Ya, harus dibedakan antara design speed dengan batasan kecepatan. Ya, seperti ini. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi speed limitnya 35 km per jam? 35 mile per hour. Ya, ini sekitar hampir 60 hampir sekitar 50 km per jam. Kenapa? Misalnya karena sering terjadi kecelakaan. Karena misalnya sering terjadi jalannya lurus, orang ngebut. Ya, itu namanya. Jadi design speed itu bukan speed limit. Ini ada operating speed, ya kecepatan rata-rata, ya seperti ini. Nah ini ya, design speednya itu mungkin 100 km per jam atau mungkin 80 km per jam. Tapi pada prakteknya itu bisa lebih dari situ. Karena apa? Jalannya datar dan lurus. Ya, ini jadi masalah juga. Ya. Oke, ini terkait dengan cross section. Ya, ini ya cross sectionnya itu contohnya ya, untuk lebar yang sama 90 feet ya, itu bisa kita bagi ya cross sectionnya dalam bentuk 2 lajur 2 arah ya, atau 4 lajur 2 arah ya, itu trade off-nya ya, dikombinasikan misalnya dengan sepeda ya. Tentang layanan ya, level of service ya. Nah ya, set enforcing dan set planning route ya. Ya, ini explaining ya. Dia sudah kita jelaskan ya, ada rambu, ada markanya, ada median ya. Jadi dia sudah memberikan penjelasan dalam explaining terhadap pengemudi driver ya. Ini loh jalur Anda tuh di sini. Ya, seperti itu. Oke, nusa demand capacity. Ini hal yang lain ya, isu yang lain ya, antara penggunaan mobil ya, penggunaan mobil
Ya, ini sebenarnya ilustrasi itu ya. 60 orang naik bis, naik sepeda atau bawa mobil masing-masing memakai ruang jalan yang berbeda. Kalau semua orang pakai mobil sendiri-sendiri, maka ruang jalan yang dipakai sebesar ini. Kalau dia naik sepeda, ruang jalan yang dipakai sebesar ini. Kalau dia naik bis, ruang jalan yang dipakai sebelah ini. Berarti efisien sekali kalau kita naik bis. Ya, pemakaian ruang jalan. Ya, ini sudah ilustrasi saja. Makanya kenapa ya nanti kalau Anda belajar nanti di S2 atau nanti di Anda memperdalam tentang transportasi, kita akan tahu kenapa kota-kota sekarang didorong menggunakan angkutan umum. Ya, karena ya kota dirancang buat orang, ya bukan buat mobil. Ya, sehingga yang harus nyaman berpergian adalah orangnya, bukan mobilnya. Ya, mobil terlalu banyak juga malah membuat ruang jalannya menjadi tidak efisien, ya, boros. Ini sudah masalah perambuan juga, ya, seperti ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk keselamatan jalan, apakah diatur untuk penerangan jalannya, Pak? Misal tinggi lampu penerangan jalan itu apakah diatur juga atau tidak ya, Pak? Ya, diatur. Ya, Anda mungkin telah sering melihat ini ya. Kalau jembatan, ya, kalau jembatan itu kan sekalian namanya V-board ya. Misalnya, ya, kalau kita bangun jembatan, ya ini jembatannya, ya, maka kemudian ini ada tinggi jalannya. Kita tahu ini tingginya itu harus 5 meter, ya. Tapi kendaraan yang lewatnya ini 5 meter. Ya, tapi kendaraannya itu harus 4,2. Ya, makanya ada rambunya seperti ini. Ya, mungkin Anda pernah lihat seperti ini. Ya. Ada rambunya, nah artinya apa? Tinggi kendaraan maksimum adalah 4,2. Walaupun kalau kita mendesain freeboard, ruang bebas, itu 5 meter. Nah, lampu jalan mengikuti itu. Jadi lampu jalan, bola lampunya itu tingginya harus 5 meter dari permukaan jalan. Ya, jangan sampai ketabrak. Ya, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Di lampu jalan ada standarnya. Seperti itu. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Apakah lampu jalan yang terlalu pendek atau terlalu tinggi dapat menimbulkan permasalahan safety atau tidak ya, Pak? Sebenarnya di dekat rumah saya ada Pak lampu jalan, tapi tingginya hanya mungkin karena di perumahan ya tingginya hanya 3 meter atau 4 meter. Jadi kadang pengendara suka pusing itu Pak, banyak banget lampu yang lewat jadi tidak fokus seperti itu Pak. Nah, ya terkait dengan masalah cahaya lampu, ya. Benar, kalau mengikuti standar tinggi lampu jalan minimal 5 meter. Tingginya antara 4,2 sampai 5 meter, ya. Aturannya sudah ada, spesifikasi lampu jalan itu sudah ada. Ya. Nah, kan itu biasanya kalau buat lampu jalan kan pakai kontraktor. Kontraktor pengennya ada untung. Nah, kadang-kadang untungnya nggak benar ya dengan cara memotong. Ya dia pikir ini kan kawasan perumahan nggak ada truk atau bis yang tingkat tinggi truk-truk besar lewat, ya sudah cukup 3 meter saja. Ya. Nah, itu sudah masalah ini ya, masalah apa ya. Oh, sorry. Kalau di kawasan perumahan memang ada ya. Standarnya paling tinggi itu sekitar 3,5 meter. Ya. Jadi nggak terlalu masalah ya. Tapi yang jadi masalah itu masalah cahaya lampu. Betul ya. Cahaya lampu itu bisa mengganggu. Jadi penerangan jalan itu harus kita desain sedemikian rupa tidak membuat silau pengemudi. Ya. Jadi sekarang sudah ada bentuk cahaya lampu yang kalau kita lihat kan warnanya kuning ya. Itu tidak memberikan silau ke pengemudi ya. Jadi kalau masalah penerangan jalan selain masalah tinggi juga masalah jenis lampunya. Ya, beda dengan lampu yang kita lihat di pasar malam. Kalau Anda di pasar malam, Anda lihat ada lampu gede-gede itu terang sekali, ya. Atau beda misalnya kalau di pasar ya, Anda lihat kalau pasar yang Anda ke Ciloyom, ke pasar-pasar yang malam hari itu yang ramai seperti pasar induk ya, seperti itu, ya. Anda akan lihat lampunya sangat besar.
ya, atau ke tempat-tempat yang memang ada acara-acara apa kayak gitu ya, yang malam-malam hari itu Anda lihat lampunya sangat lampu neon yang itu ya, kayak lampu bohlam tapi sangat terang. Ya, itu nggak boleh dipakai untuk lampu jalan karena menyilaukan. Ya, jadi pertanyaan Anda itu kenapa bisa terjadi di perumahan seperti itu, ya memang cara membangunnya salah. Ya, kontraktornya cari untung di situ gitu. Ya, tingginya tidak sesuai, lampu yang dipakainya tidak sesuai gitu. Ya, nah pengawasannya yang mungkin kurang ketat. Ya, harusnya kan di ARSAD ini kan kalau ada kontraktor ada pengawas juga gitu. Jadi cek benar nggak sih masangnya. Ya, jadi sebenarnya nggak tepat. Jadi kalau misalnya lampu jalan itu pertama memang harus cukup tinggi ya, dan juga tidak bikin silau pengemudi. Jadi kalau misalnya di tempat Anda kayak gitu memang berarti ada kesalahan ya. Salah siapa? Nah, ini ya. Bisa salah yang ngebangun atau salah yang mendesain ya. Yang ngebangunnya mungkin cari untung, yang mendesainnya mungkin tidak mengikuti aturan yang ada. Atau salah dua-duanya ya, yang ngedesain, yang membangun dan yang mengawasi. Banyak terjadi kok di sini ya, di jalan-jalan kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada, ini adalah akhir kuliah kita ya. Bahannya sampai mana? Sampai sini ya. Jadi nanti ada beberapa yang terkait dengan keselamatan jalan, itu akan saya tanyakan juga di ujian, tetapi mungkin sifatnya yang basic ya. Bukan apa-apa, Anda harus bisa memahami ya. Percuma Anda bisa mendesain kalau Anda tidak memahami konsep keselamatan itu sendiri ya. Ini penting ya, pemahaman tentang konsep keselamatan. Anda bangun gedung pun ya, Anda juga harus memahami konsep keselamatan ya, seperti itu ya. Seorang arsitek pun harus bisa mengambil keselamatan, seorang sipil pun harus bisa memahami tentang keselamatan, karena sekarang keselamatan menjadi isu hampir di semua aspek ya, terutama yang melibatkan publik ya, itu menjadi isu yang penting ya, seperti itu. Ujiannya udah ada jadwal belum UAS-nya? UAS-nya tetap kita lakukan secara online ya, sama seperti mekanismenya sama seperti dengan UTS yang kemarin ya. Tentang tugas besar ya, nanti akan ada presentasi, akan ada penilaian ya dari asisten ya, dan juga tugas besar juga dari bagian dari penilaian akhir ya perkuliahan ini ya. Baik, itu aja ya. Terima kasih ya. Jadi kita akhiri kuliahnya sampai sini. Kalau memang ada pertanyaan, kalau memang ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan di WA Group ya. WA Group kita masih ada sampai keluar nilai ya, sampai nanti ujian, terus kemudian karena ujian soal untuk ujian juga saya kirim lewat WA Group ya. Nanti nilai pun mungkin saya akan memberikan ilustrasi di WA Group, walaupun nilai final tetap di-upload nanti ya di sistem DCX seperti itu. Ya. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.